Pinjam uang di mana ya? Bagi teman-teman yang bingung, simak terus tutorial saya. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang bingung bagaimana cara pinjam uang, mungkin tidak pengen teman-teman pinjam uang merepotkan orang tua, saudara, suami, atau istri, atau mungkin anak bahkan ya, bisa menyimak video saya ini. Nah, kenapa demikian? Karena di sini saya akan memulai untuk teman-teman yang baru akan memulai pinjam uang ya. Jadi teman-teman, pinjam uang ini tidak hanya sekedar pinjam uang, ada berbagai macam aspek dan juga ketentuan atau persyaratan dan juga pertimbangan yang harus teman-teman pikirkan terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman itu bisa pinjam uang, salah satunya mungkin kalau teman-teman yang bekerja, ini teman-teman bisa pinjam uang lewat corporate ataupun tempat teman-teman bekerja. Kenapa saya bilang yang pertama itu tempat teman-teman bekerja? Dikarenakan, jadi gini teman-teman, sudah ada biasanya fasilitas tiap perusahaan, PT ataupun CV atau yang lainnya lah untuk bisa meminjami teman-teman ini nanti akan dipotong gaji. Kalau teman-teman bekerja di PT, perusahaan, itu nanti biasanya akan dipotong lewat payroll. Nah, cicilannya nanti bisa disesuaikan teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan pinjaman teman-teman dan besarnya jangka waktu teman-teman akan mempengaruhi jumlah cicilan tentu saja. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bekerja di misalkan UMKM atau sejenisnya, bisa tuh teman-teman untuk bisa meminjam uang pada bos teman-teman. Nanti akan dibayar atau dipotong pada angsuran seralat pada gaji bulan berikutnya akan diterbitkan oleh majikan atau bos teman-teman. Itu salah satunya, itu namanya pinjaman soft loan. Jadi teman-teman gak perlu khawatir untuk bisa pinjam uang. Untuk yang bekerja bisa lewat soft loan dari perusahaan atau bos masing-masing. Nah, kemudian alternatif yang kedua adalah teman-teman ini bisa pinjam uang di mana? Yang kedua adalah teman-teman ini bisa pinjam uang di koperasi atau BPR. Namun saya di sini tidak begitu menyarankan untuk teman-teman bisa pinjam uang di koperasi atau BPR ya, dikarenakan koperasi atau BPR ini biasanya mempunyai suku bunga pinjaman yang agak sedikit tinggi dibandingkan dengan soft loan teman-teman yang tadi berpayroll. Mungkin kalau BPR ataupun koperasi BPR ataupun yang sejenisnya itu biasanya suku bunganya 1,5 sampai 2% setiap bulannya dari tenor cicilan teman-teman. Misalnya teman-teman pinjam 10 juta jangka waktu 1 tahun. Nah, misalkan suku bunganya 2%. Nah, kita akan hitung ya teman-teman ya. Jadi untuk misalkan teman-teman pinjam di koperasi 10 juta dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, ini 10 juta 833 ya teman-teman ya. Ini untuk pokok pinjaman saja. Nah, terus untuk menghitung bunganya gimana? Saya hitung 10 juta dibagi 2%. 10 juta dikalikan 2% ya teman-teman ya, kali 2%. Nah, ini adalah bunga yang harus teman-teman bayar, 200.000 ditambahkan 833 tadi. Nah, jadi angsuran teman-teman di koperasi atau BPR sejumlah 1.033. Itu cukup tinggi teman-teman ya untuk sekelas pinjaman BPR ataupun koperasi swasta ya teman-teman ya. Maka dari itu saya tadi bilang tidak disarankan untuk teman-teman ini bisa meminjam uang di BPR atau koperasi swasta. Mending tadi alternatif pertama, pinjamlah pada koperasi di mana tempat-tempat teman itu bekerja ya. Karena kalau di luar bunganya cukup tinggi. Nah, kemudian alternatif berikutnya untuk teman-teman bisa pinjam uang adalah teman-teman bisa pinjam uang di bank. Nah, ini alternatif yang cukup safety, namun ada berbagai macam syarat yang harus dipenuhi untuk teman-teman bisa di ACC pinjamannya. Kenapa demikian? Karena saya
sudah bahas banyak sekali teman-teman tentang pinjaman perbankan. Jadi teman-teman itu syarat utama dan yang paling utama teman-teman bisa pinjam uang di bank itu, yang pertama usia itu sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Jika teman-teman ini belum menikah, melampirkan surat keterangan belum menikah tentu saja ya. Kemudian KTP dari pasangan suami istri. Kemudian nanti kalau teman-teman bercerai bisa melampirkan akta cerai. Kalau pasangan sudah meninggal, teman-teman silahkan melampirkan surat kematian. Kemudian setelah itu adalah teman-teman melampirkan kakak. Nah, kakak ini kakak suami istri teman-teman. Kalau teman-teman belum menikah, tentunya kakak bersama orang tua ya. Tapi kalau misalkan sudah menikah, kakak yang sudah menjadi satu teman-teman, jangan dipisah. Harus sudah menjadi satu, diupdate di Capil ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah teman-teman wajib memiliki usaha. Nah, usaha ini minimal sudah berjalan 6 bulan ya teman-teman ya. Tidak bisa kurang, tidak bisa lebih boleh, kurang tidak boleh. Karena nanti perbankan akan menilai kesatelan atau stabilitas dari ekonomi teman-teman lewat jumlah angsuran dan jumlah kemampuan bayar teman-teman diproyeksikan dari berapa sih laba bersih, laba kotor dari penjualan teman-teman. Jadi makanya tadi ditarik laporannya itu biasanya sudah settle itu di usia usaha 6 bulan ya teman-teman. Lebih dari itu juga sudah sangat settle. Maka direkomendasikan untuk teman-teman ini bisa mengajukan pinjaman kalau usahanya itu sudah berjalan minimal 6 bulan. Harus 6 bulan banget. Tidak juga teman-teman. Ada juga nih perbankan yang melampirkan usaha ini harus berjalan minimal 1 tahun. Ada juga sih, tapi tidak terlalu banyak ya teman-teman ya untuk bank yang harus minimal berjalan usahanya 1 tahun. Nah, dibuktikan dengan teman-teman ini bisa melampirkan surat keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha ini yang menyebutkan bahwa memang teman-teman yang pengaju memiliki usaha apa dituangkan ke dalam surat keterangan usaha. Itu harus detail ya teman-teman. Dan sudah berjalan berapa lama. Biasanya teman-teman harus memiliki surat keterangan usaha yang isinya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah teman-teman ini wajib memiliki jaminan atau agunan. Nah, jaminan atau agunan ini nilainya bisa bermacam-macam, dari mulai yang paling kecil sepeda motor, paling besar adalah kendaraan roda 4 atau sejenisnya teman-teman ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena gini teman-teman, kalau teman-teman ini pengen mengajukan pinjaman yang besar di bank, pinjaman uangnya itu di ACC-nya besar, maka teman-teman ini wajib usaha mengcover dan jaminan mengcover. Kalau teman-teman pengen mengajukan 20 juta dengan jaminan misalnya 5 juta ya tidak akan di ACC teman-teman, untuk pinjamannya akan di ACC tapi ya mungkin sulit. Tapi kalau teman-teman sudah pernah mengajukan ya di ACC-nya bisa berpulang besar karena sudah ada track record dari teman-teman gimana angsurannya tiap bulannya, apakah lancar ataupun tidak, ataukah baik atau tidak. Itu untuk usaha, jenis usaha dan juga jaminan. Nah, syarat yang berikutnya adalah teman-teman wajib kalau pinjam uang di bank itu tidak ada masalah dengan BI checking di lembaga perbankan manapun. Baik itu bank negeri, bank swasta, pinjol itu harus clear atau bersih ya. Kalau misalkan nih teman-teman punya pinjaman di bank lain macet, pinjaman di bank A, teman-teman pengen mengajukan pinjaman di bank B, maka tidak akan di ACC. Begitu pula jika teman-teman mengajukan pinjaman di bank A sampai Z tapi punya pinjol yang macet, itu juga tidak akan di ACC. Maka dari itu teman-teman diwajibkan jika teman-teman pengen pinjam uang di bank, dilihat dulu nih apakah teman-teman ini bersih dari macetnya angsuran pinjaman tiap bulan atau tidak. Jika macet, segera dilunasi dan juga minta surat keterangan lunas untuk bisa membersihkan nama teman-teman dari daftar hitam atau blacklist bank. Itu mengajukannya di OJK ya teman-teman ya, pakai surat keterangan lunas agar teman-teman nantinya bisa mengajukan pinjam uang di bank tanpa ada mungkin keraguan dari bank. Tapi mungkin dengan catatan keraguan dari bank itu pasti ada teman-teman ya, tapi tergantung teman-teman bisa meyakinkan dengan jenis usaha dan juga jenis jaminannya mengcover atau tidak. Nah, itu saja teman-teman tentang
sekilas informasi dari saya tentang bagaimana sih caranya pinjam uang, baik itu pinjam uang di bank, pinjam uang lewat koperasi atau BPR, kemudian ataupun pinjam uang lewat soft loan dari teman-teman yang berpayroll atau bergaji, nanti akan dipotong oleh bendahara ya. Itu saja informasi tentang bagaimana cara pinjam uang, baik itu di 3 lembaga yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin saat ini kebingungan tentang bagaimana sih cara pinjam uang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.